Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره المرتدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah salat Aidul Adha yang Allah muliakan. Persepsi sosial masyarakat menganggap bahwa Aidul Fitri jauh lebih besar daripada Aidul Adha. Akibatnya, kadangkala di masyarakat Aidul Fitri dirayakan lebih meriah daripada Aidul Adha. Aidul Fitri dirayakan lebih wah daripada Aidul Adha. Aidul Fitri dirayakan lebih luar biasa daripada Aidul Adha. Sebulan, 2 bulan sebelum Aidul Fitri tiba, manusia sudah mempersiapkan segala macam pernak-perniknya. Baik mempersiapkan baju barunya, celana barunya, peci barunya, mukena barunya, sepatu barunya, hijakrung barunya. Bahkan orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, mereka sudah mempersiapkan motor barunya, mobil barunya, rumah barunya. Bahkan kadang urung-urung agam yang kueh sangen sudah mempersiapkan perumoh barunya demi menyambut Aidul Fitri. Berbeda dengan Aidul Adha, ada kalanya ketika kita bertanya, tungku puhana belah baju baru untuk raya haji, hana tungku na tinggai ba raya puasa. Padahal umat Islam punya 2 hari raya. Yang pertama Aidul Fitri, yang kedua Aidul Adha. Mana yang lebih besar daripada keduanya? Yang lebih besar adalah Aidul Adha. Apa akibatnya Aidul Adha lebih besar? Apa sebabnya Aidul Adha lebih besar daripada Aidul Fitri? Alasan pertama, secara kuantitas hari, kita lebih banyak berhari raya di Aidul Adha daripada Aidul Fitri. Kalau Aidul Fitri kita hanya merayakan hari raya 1 hari saja, 1 Syawal. Buktinya pada hari itu diharamkan kita berpuasa. Akan tetapi ketika Aidul Adha kita merayakannya sampai 4 hari. 10 Zulhijjah ditambah 3 hari tasyrik setelahnya, 11, 12, 13 Zulhijjah, keempat hari ini diharamkan kita berpuasa. Alasan yang kedua, kenapa Aidul Adha lebih besar daripada Aidul Fitri? Karena hari raya Aidul Fitri hanya 1 hari, maka takbiran yang dilakukan secara bersama-sama hanya dimulai ketika terbenam matahari di akhir Ramadan sampai sebelum khatib turun dari mimbar ketika salat Aidul Fitri. Akan tetapi ketika Aidul Adha kita sudah dianjurkan untuk bertakbir takbiran sejak subuh Arafah kemarin subuh, hari ini sampai nanti asar 13 Zulhijjah hari tasyrik yang terakhir. Begitu lama kita akan bertakbir dimanapun kita berada. Kalimat yang keluar dari lisan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat itulah yang terus mendayu-dayu, yang akan kita kenang, yang akan kita dengar di setiap masjid ketika Aidul Adha sampai 13 Zulhijjah. Alasan yang ketiga kenapa Aidul Adha lebih besar daripada Aidul Fitri.
Karena ketika Idul Adha terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Darah siapa yang ditumpahkan? Darah kambing, darah sapi, darah unta, darah domba. Darah-darah mereka lah yang ditumpahkan agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang sampai kepada Allah bukan daging hewan yang kita kurbankan. Yang sampai kepada Allah bukan darah hewan yang kita kurbankan. Yang sampai kepada Allah bukan bulu hewan yang kita kurbankan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan kita kepadanya. Maka kurban ada dua dimensi. Dimensi pertama kurban, dimensi teologis, kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua, dimensi sosiologis. Hewan kurban, dagingnya, kulitnya, tulangnya, hatinya, semua yang ada pada badannya dibagi kepada fakir miskin, dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan, diberikan kepada mustada'afin, diberikan kepada kaum du'afa. Kenapa? Kalau seandainya Idul Fitri itu adalah lebaran orang-orang kaya, uroraya puasanya tungkunya, uroraya urung yang na pen, yang na ten, yang na harta, yang na biaya, uroraya urungnya. Sedangkan tanya urung gatin mukuin lam tapi tanya beliau bajai bororaya, jangankan tanya beliau bajai bororaya mesti mak megang handa teme beliau. Jangankan tanya beliau hondai tanya ada kalanya mesti patuan ni umiat ham rempok beliau pakan tungku gatin. Memang tu menyujuk kurung gatin. Makanya pegah le urung Aceh. Hina bak dunia harta tutan, hina bak Tuhan ilmu hana. Udip dalam dunia tungku menyahana peng mebiu. Hana harta te mebiu, nya nak merempok ngonggop ada umu ka Tuhai pekah lego. Pakon hana peng. Tapi ada anak muda menyana peng biu, na harta biu, na jeringan biu, asal raya wo kampung nyeng kanda he lego. Abang da, kanda, gurunda, pakot, na ten, na peng, na biaya. Maka uroraya Idul Adha bukan hanya milik si kaya. Akan tetapi Idul Adha ini juga milik si miskin. Maka urung-urung gatian yang biasa ham merempak pajo thia kameng, ham merempak pajo thia kebiri, ham merempak pajo thia limau. Kadang-kadang si gaga sagai merempak pajo hotel-hotel mulut. Ada kalanya ketika Idul Adha ka merumpok kurban. Di sinilah pentingnya mestinya jangan sampai kurban itu bertumpuk di kota-kota. Kenapa? Karena kalau melihat survei dan penelitian bahwa yang banyak terjadi persoalan hari ini adalah di desa. Bicara kemiskinan di desa, bicara pengangguran di desa, bicara rendahnya kualitas kesehatan di desa, bicara rendahnya kualitas pendidikan di desa. Bicara kemacetan, itu baru bicara di kota. Kenapa macet? Karena secara teori macet itu terjadi disebabkan karena pertumbuhan infrastruktur jalan lebih rendah daripada pertumbuhan kenderaan bermotor. Jalan Ubud laju-laju di motor, laju-laju. Jalan hana luah tapi Honda luah laju-laju, raya laju-laju, rame laju-laju sehingga memacet tu di kota-kota. Tanya menyetajak Jakarta, tajak ke Dehu Medan ada kalanya mu Banda Aceh mentang tajak. Nyan oh taluh lam motor, sabuh motor tirau urung tagai dalam. Nyan ke nyan wap macet, sabuh motor tirau urung. Tak motor je tirau tagai urung, super tagai dra ke tirau. Maka ji rumah-rumah ada kalanya urung-urung kaya oh tak kadang kala sabuh rumah dua buah motor, sabuh rumah put buah motor, sabuh rumah limang buah motor. Nyai kota-kota wajar macet, menyai kampung hantom macet tunggu. Menyai kampung cihana macet, pepajan macet, tungku yang na ci tangan jamun tagai baru mahuru. Hai demi macet.
Otane motor lewat, 3 jam taboh lewat motor, 3 jam taboh hap lewat motor, 2 jam taboh lewat Honda lalarung, lewat bui mu 2 boh. Hai tu mai macet tengku. Akan tetapi hadirin di kota-kota ada macet, tapi di kampung, di desa tidak ada macet. Tapi bicara kemiskinan di desa, rendahnya kualitas pendidikan di desa. Sebab Idul Adha lebih besar daripada Idul Fitri. Yang ketiga, 4, kenapa Idul Adha lebih besar daripada Idul Fitri? Karena ada tokoh besar ketika bicara tentang Idul Adha. Tokoh tersebut adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian 2 istrinya Sarah. Kemudian Hajar. 4 tokoh besar. Tokoh intinya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam 2 istrinya Pak. Nabi Ibrahim 2 boh kurma ke Sabah Siti Sarah, Sabah Siti Hajar. Anak kedua boh, pertama Ismail, yang kedua Ishak. Dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkahwin dengan Siti Sarah lahir anak Sabah Ishak. Dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir Yusuf sampai Nabi Allah Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar lahir anak Sabah Ismail. 40 keturunan Ismail. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang akhir zaman. Jamaah Idul Adha yang berbahagia. Pertanyaan kepada kita renungan pada pagi yang mulia ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam 2 anaknya, dua-duanya jadi nabi. 2 boh anak Nabi Ibrahim ban 2 boh je ke Nabi. Nabi Ibrahim 2 boh perumah tu. Lagi saboh. Itanyau saboh. Lagi 2. Nabi Ibrahim 2 boh perumah tapi saboh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suaminya. Nabi Ibrahim. Yang jadi pertanyaan, pakan kibancara apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sehingga mendapatkan anak yang saleh, sesaleh Ismail, sesaleh Ishak. Apa yang berlaku oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sehingga Ismail je ke Nabi, Ishak je ke Nabi. Pendidikan apa yang dilakukan? Hadirin, yang pertama, kalau mau anak kita saleh belajar daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pajan temu doa tungku puate kalah anu kan. Pajan temu doa tungku wate mume perumoh kan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan anak yang saleh malah sebelum kita menikah sekalipun. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kapan berdoa? Sebelum punya anak, sebelum istrinya hamil, sudah berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhan, berikan kepadaku anak yang saleh. Ya Tuhan, berikan kepadaku anak yang saleh. Kita sebagai orang tua berapa kali pernah berdoa dalam sehari kepada Allah Subhanahu wa taala laksana doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ini menunjukkan bahawa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebelum lahir anaknya sudah merencanakan kesalehan anaknya. Bukti na doa menyenang doanya bukti memang nak rencana supaya anak yang saleh. Bujud ka anak saleh pajan ka rencana wai kon lagi tanya watai poh guru baru tamu doa. Watai kali poh guru rumah hikula kali poh guru ide baba pesantren kali poh guru ide baba kuliah ipoh dosen inan baru tamu doa. Ya Allah begot anak long. Begot anak long ya Allah, begot anak long. Butaan anak long ya Allah, bersaleh anak long pajan watai poh guru tamu doa. Monya ke tingkat ipoh guru tak pernah ipoh tanya temannya inan baru tamu doa.
Sedangkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ada perencanaan. Maka ini yang penting bagi orang Islam. Jangan kita 87% orang Islam di Indonesia, tapi tidak ada kualitas kebanyakannya. Disebabkan apa? Karena mereka tak pernah direncanakan pendidikannya, akidahnya, agamanya, akhlaknya. Tidak pernah direncanakan. Jut lagi jut drawe laju. Ladum god ke draw, maka ji ladum anak miak datang kelala keluarga, anak gedengku ikat nyan, baiklah gedengku mau saja tantrum tiga habis. Tapi anak gedengku, hana masa ngajarnya je jek ke draw. Memang nang berdoa kan yang pajang berdoa leu ruci penting bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik sampai tanya dongku nana hana mendat he kanai. Apakah apa mana mit hai ma itanyo ko hana ta the ka tujuh bo anu dega jawab le perumo te yang kenyai ro ne bang hana ne the mentang tujuh ma menyo ne the kan 27 hana ke the tujuh bo anu ka nya menyo hana ta the tungku tujuh bo anu te ka nyan tanda memang hana rencana nu nyan na ke doi bak mayang-mayang je nyan bak mayang-mayang ka tujuh ya ka tujuh hana tak sadari tunggu mutuah. Bahkan akhirnya adalah tidak ada perencanaan di dalamnya. Ini yang paling berbahaya. Berdoa kepada Allah. Bahkan yang lebih hebat, Nabi Allah Zakaria alaihissalam usianya sudah tua, istrinya usia sudah 80 tahun, bahasa kedokteran sudah menopause, tidak mungkin secara logika untuk untuk hamil, untuk bisa melahirkan lagi. Tapi karena keinginan mendapatkan keturunan, Nabi Allah Zakaria alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabe ura malam tiap ura ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak yang saleh. Rabbi habali Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhan, nabi keturunan kelon, nabi pewaris kelon. Karena drawn ya Allah, zat yang bisa memberikan orang yang bisa mewarisiku ini ya Allah. Sabe berdoa, sabe berdoa. Nyo resiko, nyo tanda, nyo bahan, nyo materi, nyo cara bagi kita nyo kalau ngebi keturunan ya Allah. Baik sedih tunggu. Maka tanya pi menantu tak tajak rumah-rumah gop dia silaturahminya baik tanya ni gop. Pada mau anak ka? Baik ni tanya taki ate gop pulau urun kalau mana Quran kalau ke pegah bak tanya antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Siapa yang menciptakan anak itu? Kami kata Allah atau kalian? Mamanya Allah yang pukat pun dia tanya yang biasa rinong tapi uragam jareung. Pada mau senyap kan? Menyatanya yang gap-gap anu. Alhamdulillah ka 7 mi. Bangga aku di 7. Tapi mi urung hana kasih ploto ngam kawe. Pada mbo hana kami. Alah benda yang tanya. Malah hello. Tanya hana mau puap. Kenapa? Mengganggu psikologi seorang. Mampu tanya haba kematang kiban haba ka sehat. Kiban haba bu sehat. Pan kerja di nau, kiban kaide, kiban ide kaman, puja alung tiro kude ku aprame. Yo kan padimbohan ni ka. Sayang urung yang kalau lebih keturunan. Yang ketanya kalau lebih keturunan, berdoa ba Allah Subhanahu wa taala laksana doa Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Terus beliau berdoa sampai diberi anak namanya Yahya. Pada akhirnya jadi Nabi Allah Yahya alaihissalam. Yang kedua, cara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya, dipanggil anak dengan kalimat mulia. Mana kalimat mulia? Ya bunayya. Pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi berkali-kali dan beliau pastikan bahawa mimpi itu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, datang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ke anaknya Ismail. Iban gegun, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Gejak ba anak gi apakah kan berarti lempau yang gejak aju baik Ismail gikat kaki gikat jaro kecok sikit ngesia juga. Tanya ngilai. Ya bunayya inni ara fil manam, anakku semalam aku mimpi menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Fanzur madza tara, kiban pendapat kata.
Fanzur madza tara. Ya bunayya, panggilan Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya. Bahkan bukan hanya sekedar Nabi Allah Ibrahim, hadirin. Luqmanul Hakim memanggil anaknya juga ya bunayya, sebagaimana tergambar dalam surah Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Bahkan bukan hanya sekedar Luqman, Nabi Allah Yaqub alaihissalam punya anak namanya Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf alaihissalam suatu ketika pernah bermimpi matahari, bulan, planet, bintang sujud kepadanya, lapor kepada ayahnya Nabi Allah Yaqub alaihissalam, "Ayah, tadi malam aku bermimpi ada matahari, bulan, planet sujud kepadaku. Apa buktinya? Apa tandanya? Apa takwilnya itu, ayah?" Apa jawaban Nabi Allah Yaqub? Ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Yang lebih hebat lagi Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh alaihissalam punya anak Kan'an, durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tuanya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Pada saat Allah turunkan banjir kepada kaum Nabi Allah Nuh alaihissalam, sedangkan Nabi Nuh dan orang beriman sudah berada di atas kapal, dicek oleh Nabi Allah Nuh, apakah ada Kan'an di dalam kapal? Getanyong ba urang yang dalam kapal, hai, cina kalan nanti nyaklung di dalam. Dia jawab oleh urangnya, hana wa Nabi Allah. Cina cak darat deh pai, darat nan puna ne long fi Kan'an dalam kapal. Hana wahai Nabi Allah, hai darat deh ki bana ne long inan. Hana wahai Nabi Allah. Goek Nabi Allah Nuh alaihissalam lantai ke leher kapal. Bangku kala nana urupajih lam ia tengah melangu ia raya luar biasa. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang si. Tapi dumnan batat ka Kan'an. Hana ke tenak dengku. Hana ke keun berangkat pu dengku. Mantang gohoi le Nabi Allah Nuh alaihissalam dari atas kapal. Gohoi anu ke miyub lam i. Ya bunayyarkam ma'ana. Dari apa kapal itu? Apa makna ya bunayya? Kalau kita buka kamus kata pakar bahasa Arab seperti Al-Asbahani dan Sawi, dia menyatakan bahawa ya bunayya merupakan satu ungkapan yang menunjukkan ada kedekatan emosional antara ayah dengan anak, antara anak dengan ayah. Jadi ya bunayya menyatakan boh dalam bahasa urang Pidia Jaya, boh hati long, sayang long, raja long, cinta long, mutuah long, jantung long. Nyan ke nyan kalimat yang cocok untuk memanggil anak-anak kita. Mutuah, ho daja mutuah. Boh hati hana tawalam laga boh hati. Raja pakal lagi nyan bu raja. Menan tahi kanu makai tanyo bekna ubinan binatang mandum kanu tanyo. Lado urung panena dongku kameng goi kanu. Lemo goi kanu lakai mah dongku yang. Kai no da pi kampung long idi. Lemo goi kanu ke bu goi kanu. Lakai mah dongku ladom bui goi kanu. Bui goi kanu. Anak dengai duduk ba kedai de hoi leyah. Bui. Wow. Bui. Wow. 3 tengku tahai bui, 2 go, 3 go, 4 go, 5 go, 6 go, 7 go, 8 go, kurang go, 10 go, hai pekele ni nyai war mu tanya mak kena jai lah. Sampai ate ya goi kulong bui ka 10 go ka. Pakan sampai ate long male lo ta goi bui, masa ke urung rame goi kulong bui, masa ke ngongon long goi kulong bui, masa ke kurai-kurai long goi kulong bui long male dat mak goi bui le aya. Nyo mak jaro 10 dia tu hule mak bek bengeh ne mak long nu tanyong bak dro ne mak pakon sampai ate ayah goi kulong bui ka 10 go ka. Long nu tanyong bak dro ne mak jaro 10 dia tu hule bek bengeh ne mak apui ro ne jamun na ne mencewek ngembui mak. Ngejawab le maji hana bermutuah long yang na ko cewek yang ke ngan bui nyan. Paji lako. Kalau begini panggilan kepada anak bahaya sekali lah. Maka kenapa agama dalam kitab Tanbihul Ghafilin dinukil sebuah hadis oleh Abu Laid As-Samarqandi, beliau mengatakan Rasulullah menyebutkan bahawa haqqul walad 'alal walid salasatu asya, hak anak pada orang tuanya 3. Kalau kita tidak memberikan 3 hak ini kepada anak, zalimlah kita sebagai orang tua. Lebo hak anak tanya yang payah tajuk tunggu. Yang pertama, ayyuhassina ismahu iza walada. Ketika anak itu lahir, berikan nama-nama yang terbaik, nama-nama yang God, nama-nama yang menunjukkan kesalehan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayyuhassina ismahu idza walada buhna nanyo tanyo tuha jamun telahe geba bat tungku lemak ta jamun hai tungku nyo anu kalahe ni buhnan tiga gebo ju nur hayati karena ino gebo nur hayati kala-kala anan jino hanta ohle nan ku rerento ju kananu nama tu wa lon tuai lu semawe lon tanyang dra ku sonan long rike tunggu ika sonan nike yang belarade sonan ilong marke tunggu kue raya kaje kenan urung lewenyo pun sebabnya karena tanyo hanale panduan mestinya ulama tengku ustaz guru-guru kita disitulah tempat kita bertanya ilmu di sanalah kita tempat bertanya akan pentingnya nama yang terbaik kepada anak kita kan dia belum yang gala ada tunggu nananu hana meceh dengan bahasa Arab dengan bahasa Aceh bejut yang penting mengandung dua di dalamnya ada doa dan harapan ote tanyang dek sonan ni roku mutuah tunggu. Adiknya mutuah nan. Adik kesonan mutuah dat. Yang boleh mutuah dat. Boy pun mutuah dat. Ayah kesonan dat mutuah tunggu. Cocoklah. Karena ada orang nan ke Anwar. Nan rau ke buah nek Munawwarah. Mandung cahaya lah rumahnya. Ada mati lampu na cahaya di rumahnya. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah penting nama dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi menukil sebuah hadis apa hadisnya kata Nabi innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum sungguh kalian pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian disandingkan dengan nama ayah kalian fahsinu asma'akum maka perbaguslah nama kalian rupanya dalam hadis Nabi nama bukan hanya sekedar citra diri di dunia tapi juga di akhirat tengku munyonan tu bro kau di noidonya mentang malai tro akhirat tengah malai tu malai tanyo menyobrok noidonya paling anu tanyo malai nan bro pajan lam lokal ngon ni saboh glah malai pakot lepluh ra sagai saboh lokal malai tapi di mahsyar miliaran manusia sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti bro teguh malai tu bra malai tu nunggu payah tu muka tunggu malai dah tunggu pemnya urung got nan disandingkan tu nan danyo dengan nan ayah danyo contoh nan ulun tuan Adnan nan ayah ulun tuan Muhammad Yahya nyan singoh radu dau gohoi malaikat Adnan bin Muhammad Yahya maju lungja danyo malaikat na semayang na puasa na kurubun na ya buut na semua buut na utamong surga juga di ilung kata mong iron home petanda kalau orang baik kalau seandainya namanya bagus tidak malu memunyonan bro tunggu saya berat malai tunggu maka baik berangkap pun ni abu nan ni pulom ni ahoy biminat tangga ni ubina segala macam sayang anak kita mengganggu psikologisnya secara psikologis yang ketiga anak kita jangan dipaksa kepintarannya kecuali bidang agama sedangkan bidang-bidang umum silahkan mereka kita kembangkan sesuai dengan potensi mereka. Anak kita pak sama seperti pohon. Pohon apa pak? Pohon mangga. Oh nanti akan tumbuh buah mangga. Anak kita apa? Pohonnya apa pak? Pohon durian. Oh nanti buahnya durian. Pohonnya apa pak? Pohon kelapa. Oh nanti buahnya buah kelapa. Bapak ibu jangan pernah berharap akan menanam pohon mangga lalu bercita-cita tumbuh di atasnya segala macam buahnya handu. Munya boh tak pula, bau boh timo. Pek dia bikin nak boh hemplang macam dia. Hana begitu anak kita. Secara ilmu itu disebutkan bahawa anak kita ini bahkan kita sendiri otaknya terbagi dua. Ada otak kanan, ada otak kiri. Orang yang lebih dominan otak kiri daripada otak kanan, dia lebih menguasai ilmu-ilmu eksak, punya tajak ekularnya ni boh jurusan IPA ikun. Fisika, kimia, matematika, cara dominan otak kiri daripada otak kanan. Orang yang lebih dominan otak kanan daripada otak kiri, dia lebih menguasai ilmu-ilmu sosial, menyorong jak kulai, ibuh jurusan IPS, ba SMA. Dia lebih menguasai ekonomi, bahasa, menyanyi, main bola, temuna, enjoy. Apa artinya? Dalam penelitian disebutkan
Rupanya dari 100 orang maksimal hanya 10 orang yang lebih dominan otak kiri daripada otak kanannya. Ya, kalian mestinya secara teori bahwa orang dari 100 orang yang mampu detil menguasai eksak fisika, kimia, matematika tok 10 orang saja. Nyo padin dena. 65 6 ribai, 6 ribai. Nyangkanya kali itu orang tiap 10 orang, tiap 10 orang. Maka mestinya pendidikan kita lebih banyak jurusan IPS daripada jurusan IPA. Tapi ada orang memaksa anak masuk jurusan IPA. Untuk apa? Biar jadi dokter. Ngajak ke dokter, Rupaji. Tamang IPA mengajak ke dokter. Okeylah kalau seandainya ada peng na biaya urung cik. Tamang kuliah fakultas kedokteran unciah. Petun koas 2 tahun. Oh tanya-tanya ya hana biaya kadang-kadang merempok bidik misi ka kecok bidik misi jak kuliah. Tapi utak han siap. 2 tahun letak koas dia praktek di rumah sakit PD Jaya. Kamal praktek. Iga bak punggung jarum iji bak ule jarum. Mal praktek. Apa sebabnya? Tidak siap. Persis anak kita itu kalau kita bikin lomba, Pak. Kalau peserta lombanya 1 ikan, yang kedua monyet, 2 peserta. Lomba apa? Lomba panjat pinang. Kalau lombanya panjat pinang, pesertanya ikan dan monyet, nyan kajian terpastikan dongku, Citbu yang menang, Tiben yang menang. Pungkut bangai, apakah ikan itu bodoh? Enggak, karena potensi ikan bukan panjat pinang. Kalaupun ada ikan panjat pinang, nyan tanda tanya kau nangkut jom pinang. Dia potensinya berenang. Lomba berenang pasti ikanlah yang menang. Itulah mestinya anak kita tumbuhkan, hadirin yang dimuliakan Allah. Baik sampai tanya jamun, na pernah tanya kadang, ladom na cita-cita jik ke tendera, nyolong bujik ke tendera. Rupanya hanjut, karena hana peng, mungkin hana biaya, atau badan kadang di mete, tagai panjang, ikannya, bopane lewat ke tendera. Tapi mengepaksa tu bana, kah bujik ke tendera apa? Tinggal menderita dana, trep pungo ke draw, ije ke tendera cik, mendendera pungo. Hai maksudnya kajawai karena hai pikirle kemauan urung si. Susah anak itu. Maka jangan pernah kita sebagai dosen, kita sebagai guru, kita sebagai ustaz, jangan pernah kita panggil anak kita, santri kita, siswa kita, mahasiswa kita dengan kalimat-kalimat bodoh. Baik dia kun bangai ke urung. Contoh tunggu lagi maaf. Masa guru matematika, bila kemahnya ku contoh, bentuk kabengeh ni terang lu. Ku contoh, masa nak tira guru matematika, ke kala anak umien ba SMP hanjai matematika, nyan baik nak kun bangai. Ladom guru-guru ladom jamun tat ide. Nyau tena anak umien hanjai matematika ke kun le guru nyan bangai kah matematika hanjai ke. Ti minggu 2 go matematika tunggu. 2 go bangai je. Lehton ba SMP. Yang ke lehton je kenang bangai. Tamah ba SMA alam tu lehton tu. Bangai cik lam je. Maka terekam di alam bawah sadarnya. Idra aku punya matematika cik bangai ku aju. Han pati. Nyoy ta belajar matematika sejak TK ta jamun ke ya. Tapi nyo ta cek dino kaumu tu 27 leploh 40 hanjut matematika ya. Hanjut bagi ambil milion peng tu kan. Hanjut tu. Bahasa Inggeris ni kalian, bahasa Inggeris. Tanya tamurna bahasa Inggeris sejak TK tu jamun ka bawa film Inggeris kan nonton. Hai Doraemon yang film Inggeris bahasa Inggeris. Mandu bahasa Inggeris. Ladom S1 bahasa Inggeris, lam S2 bahasa Inggeris, S2 bahasa Inggeris. Hanjut bahasa Inggeris. Leo tak guru bahasa Inggeris hanjut bahasa Inggeris. Guru bahasa Inggeris hanjut bahasa Inggeris. Pulang guru matematika hanya lebih lam hanjut bahasa Inggeris. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Penting bagi kita memahami akan kepentingan itu. Nabi Ibrahim saleh anaknya. Lalu pada saat dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim, anakku, buah hatiku, rajaku, cintaku, sayangku, aku bermimpi menyembelihmu tadi malam. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Karena Ismail anak yang saleh dipanggil ayahnya, Ya abati, ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai papiku tercinta, laksanakanlah perintah Allah itu.
agar aku dan engkau menjadi orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak dibesarkan dengan kekerasan, dia akan temperamental. Anak yang dibesarkan dengan cacian dan makian, dia akan berbahasa buruk. Anak yang dibesarkan dengan manja berlebihan, dia akan takut tantangan dan resiko kehidupan. Begitu kata Watson, seorang psikolog Amerika. Ia mengatakan bahawa rupanya anak kita tergantung bagaimana cara kita mendidiknya. Menyekun urung kita nyuaceh, menyojut tak pelaku, boh labu jut ke so kaya. Tapi menyehanjut tak pelaku, anak tengku jut ke belakang. Menyehanjut tak pelaku, hanjut tak didik, jangankan anak urung biasa, anak tengku mantang yang anak kejut ke belakang. Pakon, hana kedoh didik, hanjut tak didik, sehingga bro akai anak tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya saya ingin mengatakan bahawa tugas kita sebagai orang tua seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, siapkan fasilitas terbaik, siapkan sarana prasarana kepada anak kita agar mereka menjadi anak yang saleh dan salihah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang memberikan kepada mereka hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya Qabil. Nabi Allah Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya Kan'an. Asiyah tidak bisa memberikan hidayah kepada suaminya Fir'aun. Nabi Allah Lut alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya Azar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Talib. Hingga turun ayat Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Sungguh kalian tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang amat kamu cintai. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksana anak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Ismail, sehingga jangankan disuruh kurban, nyawanya dikurbankan pun ia siap karena ketaatan, ketauhidan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo yang perle tak peruna ba anak-anak kita nyonya, nyo 4 peng 5 ribu kajak umur tajid kat culo lang kota impak. Nya kena kajaknya ayah nak kurban uranyo. Saksikan nak, beginilah mestinya kita kalau punya kemampuan berkurbanlah biar dibagi kepada orang-orang kaya, orang-orang miskin. Karena kenapa? Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Allah hanya minta 2 saja. Fasalli li rabbika. Salatlah engkau nak, wanhar, dan berkurbanlah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini mendapatkan berkah daripadanya, dan mudah-mudahan Idul Adha kita ini menjadi Idul Adha yang terbaik dengan ibadah-ibadah dalam hari-hari ini kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجن مع الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.